jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati kesetiaan, ketulusan hati saudara mengikuti ibadah di rumah. Tuhan akan memberkati. Mari kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kerjasama yang baik dalam pembacaan firman Allah. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Beberapa kali saya katakan, walau terkadang kita tidak peka. Kita tidak peka kalau sebenarnya kita sedang dituntun. Kita tidak peka kalau sebenarnya kita sedang ditimang-timang sama Roh Kudus. Dianjuk, orang Medan bilang, ya. Dibujuk-bujuk, ya. Kenapa? Karena janji Tuhan berkata begini, ketika dia naik ke surga, sebelum bahkan Injil Yohanes ini ditulis, disampaikan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga, dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk bimbang menjalani hidup ini. Amin. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk khawatir menjalani hidup ini. Tidak ada alasan buat saudara dan saya untuk ragu menjalani hidup ini. Kenapa? Karena ada penolong yang setia, yang Tuhan sertakan dalam hidup saudara. Namun terkadang kita tidak menyadari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan dikatakan Roh Kudus sebagai penolong. Saya tidak usah buka ayatnya. Roh Kudus dia juga menuntun, dia membimbing, dia menguatkan, bahkan dia memberikan dorongan ketika saudara takut melangkah, ketika saudara ragu mengambil keputusan, ketika saudara bimbang. Roh Kudus dia ada, ya. Saudara, kita akan melihat dikatakan dalam satu lagi, Roh Kudus menasehati. Ketika kita jatuh dalam dosa, contoh yang paling sederhana, ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud sadar. Ya. Kalau kita jatuh dalam dosa lalu kita sadar, berarti Roh Kudus ada dalam hati kita, saudara. Yang dikhawatirkan ketika ada anak Tuhan jatuh dalam dosa, lalu dia jauh dari Tuhan dan tidak sadar-sadar. Nah, ini yang diragukan. Apakah Roh Kudus ada dalam dirinya? Tetapi sesungguhnya, perhatikan Roma pasal 8 dengan cepat. Roma pasal 8 ayat 11 sampai 13. Saya akan baca satu-satu. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Saudara perhatikan. Saya hanya mau membahas kata diam di dalam kamu. Saudara, bahwa sesungguhnya roh Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Yesus Kristus yang tidak kita lihat, namun dengan iman percaya kita percaya Dia ada. Terlebih lagi, saudara harus bersyukur bahwa Roh Kudus ada dalam diri saudara. Ada dalam diri kita. Dikatakan dalam firman-Nya, Dia diam di dalam kamu. Saudara bayangkan, saudara perhatikan, maksud saya begini. Saudara perhatikan, kalau Dia ada di dalam kamu, perhatikan ini, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati,
Jadi sesungguhnya yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati adalah siapa? Roh Kudus. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara perhatikan ini. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, tapi Roh Kudus juga yang mematikan perbuatan-perbuatan daging bagi orang yang mau. Tapi bagi kita yang tidak mau, bagi kita yang tidak peka, bagi kita yang tidak memahami, maka kita akan terus berjalan tanpa pimpinannya. Tapi kalau kita mau, saudara, bayangkan, apa masih kurang hebat? Roh yang membangkitkan Yesus Kristus, tapi tidak mampu mematikan kedagingan kita. Kalau begitu lebih hebat mana? Kedagingan kita atau lebih hebat kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus? Bahwa sesungguhnya terkadang, ingat firman Allah yang saya sampaikan dari sejak kejadian, ya, dari sejak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak bisa memungkiri apa yang Dia sudah tetapkan dalam diri saudara. Ingat ini baik-baik. Tetapi ketika saudara dan saya mau melangkah, Dia bersedia menuntun, Dia bersedia memimpin, Dia bersedia menolong. Dia tidak membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Kuncinya kita mau melangkah atau tidak. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya harus sampaikan ini, peranan Roh Kudus. Tante baru regar ini dulu, baru datang ibadah. Dari awal sampai akhir gak pernah tepuk tangan. Orang lain berdoa, matanya terbuka. Sekarang saya belum nangis, dia sudah nangis duluan. Kalau bukan peranan Roh Kudus, perhatikan, Roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka Roh itu juga yang mematikan kedagingan. Saudaraku, hidup ini sementara. Nanti ada kehidupan sesudah ini. Ini masih latihan. Bukankah Dia katakan bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Amin, bagiku. Ya. Coba 1 Korintus 3 ayat 16. Cepat, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sama-sama. Dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jelas Bapak Ibu. Ya, jelas. Oh, sesungguhnya kalau saya berkata, Tuhan, saya rindu supaya jemaat GPDI Ebenezer Bale Endah Ciparai jadi teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam mereka, Tuhan. Saya berdoa sebagai gembala. Ya. Itu sebabnya saya sangat bersuka ketika jemaat Tuhan kirim baru datang di sini. Jujur saya katakan, setelah saya menyampaikan firman Allah, bahkan ada 1-2 saya ngobrol dengan jemaat yang kadang kalau suka ketemu atau kadang masih sharing bersama saya. Kira-kira jemaat yang baru itu tersinggung nggak ya? Kuat nggak ya dengan firman Allah? Saya nggak mereka-reka loh Pak. Saya nggak mereka-reka loh Bu. Saya bilang. Tujuannya apa? Memang Tuhan mau supaya setiap orang, setiap jiwa
yang ada beribadah di tempat ini diperbaharui oleh Roh Allah, bukan oleh Bernard Hutagahol, bukan, tapi oleh Roh Allah